Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Septiawan, perwakilan dari kelompok 6, izin mempresentasikan hasil analisis jurnal manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien infeksi menular. Baik, dan sini untuk nama dari anggota kelompok 6 bisa dilihat-lihat teman-teman. Baik, langsung saja ke latar belakang. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang mengadakan pelayanan kesehatan individu secara paripurna yang mengadakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat. Kasus COVID-19 awalnya terekam di Indonesia pada Maret 2020 dan sampai saat ini terus terjadi penambahan. Sejak itu, angka kematian dan kesakitan dan kematian terus bertambah dan berdampak pada tatanan pelayanan kesehatan menurut WHO 2020. Coronavirus merupakan jenis virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini bersifat menular kepada manusia dan penyebaran virus ini pada umumnya melalui droplet atau percikan air liur. Pada saat orang batuk, bersin, dan bernapas ketika droplet keluar dan tidak bisa bertahan lama di udara, maka akan jatuh dan menempel ke media yang dihinggapinya. Saat seseorang tersentuh ke media yang terkena droplet tersebut, kemudian terinfeksi positif COVID-19, kemudian terinfeksi berinteraksi dengan orang lain, maka berpotensi penularan. COVID-19 merupakan singkatan dari CO yang artinya corona, atau FI yaitu virus, dan D atau disease adalah penyakit ditemukan pada tahun 2019, oleh karena itu disebut dengan COVID-19. Tinjauan teori. Yang A, pengertian manajemen dalam organisasi manajemen. Organisasi merupakan proses dalam pembuatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sistematis untuk memandukan bagian-bagian yang saling bergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh, di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang mengintegrasikan dalam memproses seluruh alur metode sistem teknologi informasi komunikasi yang mengintegrasikan dan dalam memproses seluruh alur metode pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi agar mendapat informasi secara tepat dan akurat, serta merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Dan yang B, pengaturan alur layanan pasien. Alur penanganan pasien IGD mulai di triasi awal ditanya keluhan apa, seperti gerbang masuk RSUD. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan dan apabila dicurigai COVID, maka pasien akan diisolasi dan menunggu untuk pemeriksaan swab. Sedangkan untuk pasien rujukan akan dimasukkan dalam triase COVID bukan biasa. Sedangkan pasien rawat jalan dimulai dari pendaftaran dan kemudian menuju kasir. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, USG, EKG, pemeriksaan laboratorium, dan rongsen. Setelah pemeriksaan dilakukan, pasien rawat jalan pergi menuju farmasi dan pulang. Dan untuk pasien rawat inap melakukan pendaftaran, kemudian menuju kasir di poliklinik, dilakukan pemeriksaan fisik, USG, dan EKG, kemudian dilanjutkan pemeriksaan laboratorium dan rongsen. Dan apabila pasien butuh perawatan, maka pasien akan masuk rawat inap untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan selanjutnya yang C, pembagian zona risiko penularan COVID-19.
Zona rumah sakit berdasarkan risiko penularan COVID-19 dibagi menjadi dua, yaitu zona COVID-19 dan zona non-COVID-19. Dan zona COVID-19 merupakan area untuk atau ruangan yang di tingkat risiko terjadi penularan COVID-19 tinggi karena berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan pasien COVID-19. Dan zona non-COVID-19 merupakan area atau ruangan yang tingkat risiko terjadinya penularan COVID-19 rendah karena tidak berhubungan langsung dengan pelayanan COVID-19, pasien COVID-19. Dan yang di penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, protokol bagi pasien, yaitu sebelum berangkat ke RS, lakukan pendaftaran atau registrasi melalui telepon atau daring bila tersedia fasilitas tersebut. Laporkan kondisi, gejala, dan keluhan. Dan yang selanjutnya, saat pergi ke rumah sakit, selalu menggunakan masker, siapkan hand sanitizer. Selanjutnya yang C, saat berada di RS, selalu memakai masker, diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 atau 60 detik dengan hand sanitizer selama 20 sampai 30 detik. Selanjutnya jaga jarak dengan pasien lain lebih dari 1 meter termasuk dalam menaiki tangga dan akses lift. Dan selanjutnya saat keluar dari RS selalu pakai masker, diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai dengan 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 sampai 30 detik. Tetap menjaga jarak lebih dari 1 meter. Dan selanjutnya yang kedua, protokol bagi petugas. Yang pertama, sebelum berangkat ke RS selalu pakai masker. Siapkan hand sanitizer sendiri. Gunakan sarana transportasi paling aman dan jaga jarak dengan pasien lain saat di RS di rumah sakit. Masuk melalui pintu petugas dengan terpisah dengan pintu pasien atau pengunjung. Bagi petugas yang akan melakukan kontak dengan pasien, ganti pasien pribadi dengan ganti pakaian pribadi dengan pakaian rumah sakit dan tinggalkan di loker atau bagian penitipan barang. Diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 sampai 30 detik. Selanjutnya dengan A, yaitu introduction. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen kerja meliputi ketenangan, alur penanganan, sarana prasarana, pembiayaan dalam tenaga kesehatan pada masa pandemik COVID-19. Tim kesehatan di IGD RSUD Pasir Pangarayan mengalami ketenangan yang kurang sehingga mereka sulit untuk membagi waktu untuk pasien yang terkena pandemik dan tidak. Sedangkan alur penanganan pada masa pandemik dan sebelum masa pandemik itu berada karena pada masa pandemik sebelum memasuki ruangan IGD harus melakukan screening terlebih dahulu. Pada screening nanti didapatkan data sehingga nantinya akan dibagi ke dalam golongan warna sesuai dengan kondisi. Dan sini terdapat 3 golongan warna pada pasien, yaitu kuning, hijau, dan merah. Pada golongan hijau, pasien biasanya diarahkan ke bagian spesialis poli yang akan dituju. Kuning berarti terdapat tanda gejala, untuk merah dapat langsung dimasukkan ke dalam IGD. Kemudian sarana dan prasarana dalam IGD RSUD Pasir Pangarayan ini sudah baik karena selama ini selalu tersedia APD yang memadai pada tim kesehatan dan pasien. Akan tetapi pernah mengalami kekurangan oksigen.
Pembiayaan dalam RSUD, dalam IGD RSUD Pasir Pengarayan ini ditanggung oleh Kemenkes pada APD, BLUD alat untuk pasien COVID-19. Pada pembiayaan pasien BPJS sudah cukup untuk penanganan COVID-19. Ketenagaan kerjaan pada IGD RSUD Pasir Pengarayan mengalami kekurangan karena tim kesehatan karena harus membagi pada pasien yang harus masuk IGD karena COVID-19 dan yang lain yang bukan. Dengan hasil penelitian tersebut, RSUD Pasir Pengarayan perlu melakukan manajemen ketenaga kerjaan untuk menambah tenaga kesehatan pada penanganan COVID-19. Yang B, metode penelitian ini dilakukan di RSUD Pasir Pengarayan. Variabel yang akan diteliti yaitu penanganan prosedur alur penanganan. Prosedur alur penanganan. Sarana, prasarana, dan pembiayaan pada pasien selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi serta wawancara dengan mendalam dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan yang C, result. Yang pertama, ketenagaan. Kebijakan yang pertama adalah membuat tim, yaitu tim triase COVID-19. Jadi ada kelompok triase COVID, dokternya, perawatnya, dan prakaryanya. Membentuk tim khusus mengenai pasien COVID dan bekerja di triase UGD. Untuk ketenagaan di UGD ini sebetulnya untuk penanganan COVID dengan sebelum pandemik dengan sekarang pandemik tidak jauh berbeda, cuma sarana dan prasarananya. Yang kedua, alur penanganan. Untuk alur tergantung pasien datang sendiri atau rujukan. Jika rujukan pasien puskesmas biasanya sudah terkoneksi ke RSUD, nanti di situ mereka akan di screening dulu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Screening dilakukan pada awal di dalam tanda atau ada kita hijau, kuning, dan merah. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, menambahan jumlah tempat tidur di IGD untuk pasien COVID tiap triase. Untuk pengadaan APD yang lengkap level 3 untuk pelayanan baik dokter, perawat, prakarya, dan CS dalam pelayanan pasien untuk pasien COVID. Dan untuk memastikan pemasukan oksigen selama ini lancar di RSUD dan juga beberapa alat bantu napas yang memang sudah diajarkan oleh RSUD, baik biasanya hibah dari Kemenkes provinsi maupun pembelian dari anggaran BLUD. Sebelumnya ada petugas donasi untuk tim medis seperti vitamin untuk menunjang imun tubuh tim medis dan pekerja di sini. Dan yang keempat, pembiayaan. Untuk pembiayaan jika pasien COVID klaimnya langsung dari Kemenkes, dan untuk APD dengan bantuannya dari APBD maupun dari BLUD semuanya sama. Jika untuk advis semuanya hibah dari Kemenkes seperti mobil X-ray 2020 awal serta Higflow. Untuk Higflow Mensronol hibah dari provinsi sebanyak 7. Jadi untuk pembiayaan dari program dari Kemenkes dan juga APBD dan untuk bahan habis pakai. Syaratnya yaitu mempersiapkan SPJ, administrasi semuanya, setelah itu langsung ke bagian BPJS.
BPJS sebagai administrator, kemudian klaimkan ke Kemenkes, setelah itu biayanya langsung dicairkan. Semua pasien COVID klaimnya ke BPJS, jika non-COVID bisa umum boleh BPJS. Discussion. Yang pertama yaitu ketersediaan tenaga tahun 2021 masih kurang pada bagian ketenagaan kebidanan yang berjumlah 2 orang dengan keseluruhan 39 tenaga yang ada di IGD. Dan yang 2, penanganan pasien IGD mulai dari triase awal ditanya keluhan apa, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan dan apabila dicurigai COVID, maka pasien akan diisolasi dan menunggu untuk pemeriksaan swab. Sedangkan untuk pasien rujukan akan dimasukkan ke dalam triase COVID bukan biasa. Sedangkan pasien rawat jalan dilakukan pemeriksaan fisik EKG, USG, dan EKG. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium dan rongsen. Untuk pasien rawat inap jalan dilakukan pemeriksaan fisik, USG, EKG, lanjutnya pemeriksaan laboratorium dan rongsen. Untuk pasien rawat inap dilakukan pemeriksaan fisik, USG dan EKG, kemudian dilanjutkan pemeriksaan laboratorium dan rongsen. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana di IGD RSUD Pasir Pangarayan terdiri dari tabung oksigen, AFNC, obat-obatan. Dan yang keempat, pembiayaan IGD baik positif dan negatif COVID-19 baik secara anggaran prioritas kebutuhan menjadi terbatas. Karena anggaran khusus COVID-19 diprioritaskan seperti APD, oksigen, dan HFNC, dan vitamin. Baik, di sini untuk kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ketenagaan di RSUD Pasir termasuk kurang karena terdapat tugas tambahan tenaga kesehatan menjadi tim sus COVID-19. Pada alur penanganan pihak RSUD Pasir telah menyesuaikan kondisi pandemik dengan menganjurkan pasien untuk melakukan screening, mencuci tangan, memakai masker, dan mengukur suhu pasien. Sarana dan prasarana yang digunakan atau dicapai tugas kesehatan RSUD Pasir sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun ada beberapa kendala, yaitu kehabisan stok oksigen untuk pasien. Karena pembiayaan dari Kemenkes, maka IGD RSUD Pasir fokus kasus COVID-19 menjadi prioritas utama. Baik, daftar pustaka yang B. Dengan uraian EBN ini, manajemen penanganan pasien bisa dipakai di rumah sakit maupun Kemenkes dengan tetap mematuhi SOP yang berlaku dan mengoptimalkan pelaksanaan manajemen rumah sakit pada saat pandemi COVID-19. Baik, sini untuk teman-teman, untuk daftar pustakanya bisa dilihat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.